Selamat pagi, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayu Meitri Dwi Astiti. Saya merupakan dosen Institut Teknologi dan Bisnis Tikom Bali. Pengabdian kepada masyarakat atau yang sering disebut PKM merupakan implementasi dari salah satu poin dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Dari kegiatan-kegiatan PKM yang dilakukan, tidak hanya masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya, tetapi saya sendiri sebagai dosen mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Saya mendapatkan hasil yang positif dan semakin menyadarkan diri bahwa belajar itu bisa di mana saja dan dari siapa saja. Oleh karena itu, sangat perlu bagi saya untuk terus mengupgrade kemampuan diri, baik secara mandiri maupun berkelompok. Kesesuaian antara teori di dalam kelas dan kenyataan di luar kelas bisa kita lihat dengan mengaplikasikannya di masyarakat. Selain itu, melakukan pengabdian kepada masyarakat atau PKM menciptakan interaksi secara langsung dengan masyarakat sehingga kehadiran kita bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Salah satu PKM yang pernah saya lakukan bersama tim yaitu Ipteks bagi Masyarakat atau IBM Jajan Uli dan Begina di Denpasar yang saat itu lolos pendanaan oleh Dikti. Sasaran mitra dalam kegiatan ini adalah pemilik usaha Jajan Bali, Begina, dan Roti Kukus di wilayah Kesiman Denpasar. Kedua mitra yaitu Ibu Wayan Rawi dan Ibu Niketut Aprek merupakan pemilik usaha dari Jajan Uli, Begina, dan Roti Kukus di wilayah Kesiman Denpasar. Ibu Wayan Rawi dan Ibu Niketut Aprek memiliki usaha pembuatan jajan uli, begina, dan roti kukus ini yang dilakukan bersama-sama sejak masih muda. Ketiga jenis jajan ini merupakan jajan yang digunakan untuk pembuatan upakara atau banten. Ketika kami satu tim melakukan pengabdian kepada masyarakat, yaitu Ipteks bagi Masyarakat IBM Jajan Uli dan Begina di Denpasar, kami mendapatkan atau melihat beberapa permasalahan yang menjadi titik poin dalam pengabdian masyarakat saat itu. Yang pertama, kami melihat bahwa pendapatan mitra tidak menentu karena dipengaruhi oleh modal, jumlah pesanan atau pesanan di hari raya, atau pesanan dari konsumen itu sendiri, dan cuaca saat pembuatan produk tersebut. Yang kedua, proses produksi jajan Bali jajan uli dan begina dipengaruhi oleh cuaca dan sinar matahari. Apabila tidak ada sinar matahari, maka jajan tidak dapat dijemur atau dikeringkan. Yang ketiga, permasalahan yang kami lihat ketika itu bersama tim, bentuk, rasa, dan kemasan jajan upakara sangat sederhana. Jajan uli, begina, dan roti kukus hanya dikemas dengan menggunakan plastik bening yang direkatkan ujungnya, tanpa dipres. Rasa yang diproduksi juga masih rasa yang original dan rasa yang terbuat dari gula merah, yaitu rasa yang manis. Dan bentuknya itu berupa bulat pipih atau persegi pipih. Jajan uli dan begina hanya digunakan sebagai jajanan upakara, bukan sebagai cemilan atau panganan. Jajan upakara hanya ramai dibeli ketika ada hari raya. Padahal makanan tersebut kami lihat bisa dijadikan salah satu panganan atau cemilan sehari-hari. Nah, masalah yang keempat yang kami perhatikan di saat pengabdian masyarakat ketika itu yaitu apabila tidak dibungkus dengan baik atau kedap udara, produk yang sudah digoreng akan melempem atau tidak renyah dan menjadi liat, atau yang kita bisa sebut tidak kaku namun tidak mudah putus. Itu terjadi dalam beberapa hari. Dan yang kelima, permasalahan yang kita temui yaitu jajan uli dan begina yang dibuat biasanya dijual atau dipasarkan kepada pemesan yang berasal di daerah Kesiman dan sekitarnya saja. Dan yang keenam, kedua mitra jarang melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran, sehingga seringkali keuntungan yang diperoleh tidak diketahui secara pasti. Dan yang terakhir, permasalahan yang menjadi fokus dalam pengabdian masyarakat kami ketika itu adalah apabila terdapat pemesanan langsung dari konsumen dalam jumlah banyak, mitra tidak bisa menyanggupi pesanan tersebut dikarenakan keterbatasan alat. Kurang efisiennya proses produksi karena menggunakan pencetakan berupa karton dan selebihnya itu menggunakan tangan manual. Oleh karena itu,
saya beserta tim pengabdian melakukan beberapa kegiatan yang dapat membantu mitra ketika itu. Beberapa hal kegiatan yang kami lakukan kepada mitra pengabdian kami. Yang pertama, kami bersama tim melakukan sosialisasi. Sosialisasi di sini kami tentunya terfokus kepada kedua mitra kami yang menjadi peserta sosialisasi, yaitu Ibu Wayan Rawi dan Ibu Niketut Aprat. Dan pada pertemuan tersebut disampaikan informasi-informasi mengenai latar belakang, target, sasaran, dan tujuan kegiatan. Nah, di samping itu kami juga menyampaikan maksud dan tujuan. Juga ketika itu kita melakukan sebuah pencatatan data teknis lebih lanjut dan pencatatan visualisasi dalam bentuk video serta foto. Nah, dokumentasi ini kami gunakan dalam diseminasi atau pemasyarakatan hasil pelaksanaan program. Yang kedua, yaitu pemberian alat atau teknologi yang dapat membantu mencampur adonan dan memarut kelapa. Hal ini akan membantu menghasilkan jumlah produk yang lebih stabil atau meningkat dari yang sebelumnya. Bantuan pembuatan desain kemasan yang lebih menarik dan pemberian alat pengemasan juga kita lakukan. Kemasan akan didesain dengan menggunakan alat bantu komputer sehingga dihasilkan desain kemasan yang menarik atau yang disebut dengan eye-catching dan serta modern seperti itu. Dan kemasan yang baik pula kami harapkan juga bisa membuat ketahanan produk semakin lama. Dan yang keempat, hal yang kami lakukan kepada mitra pengabdian kami ketika itu adalah pelatihan dan bantuan sistem manajemen keuangan yang sederhana. Ini dapat membantu mencatat bentuk dan jumlah pengeluaran serta pemasukan yang diperoleh. Diharapkan agar kedua mitra saat itu bisa mengetahui keuntungan atau kerugian yang diperoleh. Nah, yang kelima, kami juga melakukan pelatihan dan bantuan sistem pemasaran yang lebih baik dan tidak hanya berfokus kepada menunggu pemesanan dari pelanggan aja, namun secara proaktif melakukan pemasaran melalui website. Jadi harapan kami pemasarannya lebih luas dan jangkauannya lebih luas, masyarakat yang memesan pun juga bisa lebih luas jangkauannya. Seperti itu. Dan yang keenam, hal yang kami lakukan adalah evaluasi kegiatan pelatihan yang dilakukan setelah pelatihan manajemen dan pemasaran. Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan ketika itu. Untuk perubahan yang terjadi dari hasil pengabdian masyarakat yang kami lakukan, yaitu yang pertama, kegiatan yang dilakukan pada IBM ini adalah sosialisasi tentunya. Dan selanjutnya adanya penyerahan alat produksi, pelatihan desain dan labeling kemasan produk, pelatihan manajemen keuangan, dan pembuatan website pemasaran serta evaluasi. Itu dulu yang pertama. Dari kegiatan tersebut ada beberapa perubahan yang signifikan yang kami rasakan, yaitu yang pertama, dengan adanya alat produksi bertambah di tempat usaha tersebut, yaitu berupa mesin pemarut, alat pencampur adonan, mesin press, oven, dan pencetak. Dengan adanya penambahan alat produksi tersebut, kami melihat bahwa jumlah produksi meningkat 80% dan pendapatan juga meningkat 67%. Itu dari hasil wawancara kami bersama mitra. Dan yang ketiga, terciptanya label kemasan produk. Dengan adanya bantuan label kemasan produk jajanan Uli dan Begina ini menjadi lebih menarik dan informatif. Jadi dengan adanya label kemasan akan memberikan kepercayaan penuh kepada pelanggan akan kualitas dari produk tersebut. Nah, yang keempat, media pemasaran yang dihasilkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah berupa website pemasaran. Harapannya adalah nanti ketika adanya website pemasaran bisa membantu pihak keluarga untuk mendukung penuh hasil penjualan atau pemasaran yang terjadi pada produk tersebut. Dengan adanya website, dengan adanya dikelola website oleh keluarga pun bisa membantu pemasaran produk lebih luas lagi.
Dan yang kelima, yaitu dengan adanya pelatihan manajemen keuangan yang dilakukan, mitra mempunyai buku kas yang sederhana. Meskipun sederhana, memberikan manfaat luar biasa kepada mitra kami, sehingga mitra kami mengetahui berapa dari hasil produksi tersebut dan berapa keuntungan yang mereka peroleh dari hasil penjualan yang dilakukan oleh mitra kami. Untuk dukungan masyarakat, dalam hal ini yang bisa saya jelaskan, yaitu dalam kegiatan pengabdian kami, tentunya kami sebagai tim pengusul dari pengabdian masyarakat dan mitra, ini masing-masing memiliki peran dalam kesuksesan kegiatan tentunya. Dan pengusul sendiri di sini berperan dalam menyediakan hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas teknologi seperti desain label kemasan, alat pencampur adonan, alat pemarut kelapa, alat pres, sistem manajemen keuangan, dan website pemasaran. Sedangkan mitra kami pun juga berperan aktif dalam pengabdian masyarakat ketika itu. Mitra pengabdian kami sebagai pelaksana ide dalam inovasi memiliki keinginan atau ide kreatif untuk variasi labeling produk, serta berperan aktif dalam memberikan masukan mengenai desain kemasan yang diinginkan. Mitra juga berperan dalam marketing atau pemasaran yang aktif dengan memanfaatkan teknologi website pemasaran yang sudah diberikan. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, tentu saja saya tidak bisa melakukannya secara sendiri. Tim sangat berperan aktif dalam kesuksesan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah berhasil didanai oleh Dikti ketika itu. Banyak pihak juga yang mendukung saya berserta tim dalam pelaksanaannya, mulai dari pihak kampus, warga masyarakat, teman sejawat, dan sampai juga mahasiswa kami. Pada saat memberikan pelatihan kepada mitra PKM, saya tentunya dibantu oleh teman satu tim ketika itu. Misalnya, sebelum pelaksanaan, saya dibantu mengedit tampilan materi di slide PowerPoint supaya lebih menarik dan langsung ke target. Pada saat pelaksanaan pun dibantu segala alat pendukung kegiatan termasuk dokumentasi. Itu sangat penting untuk dapat kita laporkan nanti di dalam laporan akhir pengabdian masyarakat. Dan untuk konsistensi bidang keilmuan, tentunya pengabdian ini juga sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu bahasa. Dalam pemberian atau pelatihan desain kemasan, di sana saya memberikan sebuah pelatihan. Yang pertama diawali dengan sosialisasi, bagaimana sih penggunaan bahasa yang baik di dalam label kemasan, sehingga pencapaian maksud dan tujuan dari produk tersebut juga tercapai kepada konsumen dari mitra kami. Jadi memberikan pelatihan desain kemasan dengan tata bahasa yang baik dan menarik, dan dilanjutkan dengan memberikan pelatihan pengemasan serta melakukan evaluasi kegiatan pengabdian menjadi salah satu konsistensi bidang keilmuan saya. Dan PKM yang kami lakukan ini sangat memberikan dampak positif bagi mitra pengabdian. Hal tersebut sudah menjadi hal yang baik yang dirasakan oleh mitra kami. Mudah-mudahan PKM ini tidak hanya tim kami melakukan tersebut kepada masyarakat di sekitar, ini juga bisa menjadikan inspirasi bagi rekan-rekan sejawat untuk bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat kita menuju perubahan yang lebih baik. Itu dia penjelasan saya mengenai PKM yang saya lakukan bersama tim. Untuk selanjutnya mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi rekan-rekan lainnya. Terima kasih, salam sehat.